Mioji, kendala tak mau hidup akibat konslet. Setelah diperiksa, alat IC hancur, ada yang hidup. LCM wayar terbakar. Dan pemiliknya suruh merubah ke karburator, balik ke zaman dulu ke karburator. Oke. Sebenarnya saya sih tak pandai, cuman hanya menuruti permintaan konsumen. Insya Allah saya kerjakan. Dan untuk magnet spool kita pakai standarnya, pulser kita pakai standarnya, hanya kita bikin di titik pengapian di tonjolan pickup. Dan saya di sini garis titik mati atas TMA, pas posisi di bawah tanda panah crankcase mesin. Jarak dari garis TMA ke titik pickup yang baru sekitar saya menggunakan 53 dari titik mati atas ke titik awal pickup 53, panjang tonjolan pickup saya pakai 29 panjang titik pickup yang baru. Untuk pulser saya menggunakan baut 10, disesuaikan dengan letak titik pickup yang baru. Untuk tonjolan magnet yang asli tidak saya buang, hanya merubah baut pulsar saja. Dan untuk CDI kita menggunakan Mega Pro Neotek
dan yang harga 70.000. Nah, ini dia. Untuk ini hanya saya masih mengolah di wayar. Saya hanya fokus mencari pengapian dulu. Dan untuk kiprok saya masih menggunakan kiprok bawaannya. Nah, masih menggunakan kiprok bawaannya. Dan untuk selanjutnya di koblatur saya rencana pemiliknya minta irit, saya menggunakan di Karbu Supra dan di Karbu Supra. Manifold bawaannya, cuman ini kita tutup lubang injektor dan sini kita sambung. Nantinya akan kita sambung untuk letak koblatur yang baru. Untuk jalur-jalurnya sendiri untuk CDI Mega Prunetok sendiri dia hanya ada 4 kabel dan 2 soket. Yang satu soket hanya 2 lubang tapi hanya 1 yang berfungsi. Satu soket lagi 4 lubang dan hanya 3 kabel yang berfungsi. Untuk soket yang satu kabel ini menuju ke arus 12 volt setelah kunci kontak. Jadi kalau kunci kontak on ini, kalau kita lagakan ke masa ada mengeluarkan arus. Ini 12 volt kontak setelah kunci kontak. Dan yang untuk soket di CDI yang keduanya untuk yang kabel ini ke koil yang paling bawah. Kita fokuskan ke koil yang paling bawah. Dan untuk soket yang selanjutnya yang ini kita pasang ke kabel pulser. Di kabel pulser ada 2 kabel hitam strip biru dan putih strip merah. Ini kita putus kabel yang dari sini, yang dari kabel sini kita putus. Ini ya, saya putus, kita sambung yang kabel hitam strip biru, kita sambung ke CDI yang ini. Untuk kabel pulser yang putih dan merah kita buat ke masa, dan masanya di rangka motor itu sendiri. Untuk kabel yang selanjutnya kita ini ke masa. Dan masa ini lari ke baut yang ini, yang ada di crankcase mesin. Dan yang aslinya ini kabelnya banyak, karena berhubung kabelnya hancur.
Ini dia posisi seperti ini. Dan berhubung kabelnya oke, nah kabelnya terbakar meleleh, jadi saya pakai kabel ini dulu. Nah, ini dia, ini kabel massa. Kabel massa ini yang lari ke ECM-nya. Ini soket ECM-nya. Di sini ini kabel massa dari ECM saya putus. Hanya menggunakan ini kabel massa ini ke CDI. Dan untuk DC close kita pakai yang aslinya, standarnya. Untuk soket yang atas di DC close ini kita sambung ke massa. Ini lari ke massa yang banyak wire tadi yang di bak crankcase. Nah, ini dia. Tapi di sini tadi wire massa bercabang ke bodi rangka. Nah, oke, fokus. Ini bercabang, dan yang ini untuk ke kabel massa crankcase. Oke, untuk selanjutnya soket dari throttle body TPS kita lepas semua. Dari injektor kita lepas. Nah, karena karburatornya belum selesai kita buat. Jadi untuk malam ini, berhubung saya ngerjakannya malam, jadi fokus di wire saja untuk mencari jalur pengapian. Oke, ini soket untuk ECM nya tidak berfungsi lagi. Nah, karena kita sudah pakai CDI Mega Pro Newtek. Untuk pengapiannya kita coba di pengapiannya. Nah, kita coba cuma letaknya biar sama-sama, biar kelihatan. Oke, kita on kunci kontak. Oh, ternyata udah hidup. Nampak, kita matikan dulu. Itulah untuk pengapiannya. Kalau saya rasa cukup sih untuk pengapiannya. Ya, untuk tahap ini kita sampai di sini dulu, dan untuk karburator nanti kita videoin lagi. Dan saya bukan yang pandai, saya pun sama-sama belajar kita di sini untuk mengulang berbagi pengalaman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.